Yes. Untuk ketiga kalinya gue menginjakan kaki di bumi Laskar Pelangi. Belitung adalah salah satu di antara segelintir destinasi wisata di mana gue bisa menjumpai model bandara perintis yang runway-nya langsung nempel dengan ruang tunggu dan parkiran kendaraan. Gue berulang kali bilang sebelumnya kalau jalanan Belitung ini termasuk jalanan favorit gue. Ini karena permukaannya konsisten mulus dari pusat kota sampai ke pelosok. Dan gue rasa dilihat dari responnya, kedua temen gue setuju. Urutan bisnis pertama kami sebagai rombongan pelancong adalah sarapan. Sebagai tour guide yang baik, gue ngebawa kedua temen gue ini buat nyicipin kuliner lokal di kedai Mak Jana yang terletak dekat Satam Square. Tiga porsi soto lontong kemudian, petualangan berlanjut. Motor kami melaju meninggalkan Tanjung Pandan ke arah timur, di tengah cuaca yang langsung berubah mendung. Karena ini baru pertama kalinya gue jadi guide, perhatian gue agak terpecah antara mikirin cuaca, nikmatin bikin video, dan mastiin teman-teman gue gak ketinggalan di belakang. Yang terakhir ini mungkin agak berlebihan, karena ternyata temen gue jago juga bawa motornya. Oh iya, biar kenal, yang bawa motor namanya Denisa, temen gue sejak SMP. Yang diboncengin namanya Intan, temen Denisa di kerjaan. So ya, secara teknis gue baru kenal Intan. Lebih banyak tentang mereka sembari jalan-jalan aja ya. Seperti yang pernah gue singgung juga, Belitung ini sebetulnya punya iklim yang relatif kering. Sehingga mendung pun kadang belum tentu hujan, dan cerah pun belum tentu nggak bakal hujan. Ya tapi seandainya hujan, kayaknya kita bertiga bakal kebingungan juga karena seperti yang kalian lihat, nyaris nggak ada tempat buat neduh sepanjang jalan ini. Ke timur Belitung artinya kita bakal mengarah ke replika Sekolah Laskar Pelangi cepat atau lambat. Kali ini ada lebih banyak turis ketimbang waktu terakhir gue kesini. Tugas gue sebagai guide nggak terbatas pada ngarahin jalan atau ngasih rekomendasi kuliner, tapi juga include ngebikinin dokumentasi kegiatan teman-teman gue. But well, gue sebagai orang biasa kadang hilaf dan malah asik menikmati hal lain. Main di sekolahan emang asik, terutama buat role play dan mengenang masa muda. Tapi perjalanan harus dilanjutin, terutama ketika perut kembali meronta buat dikasih makan. Karena di sini agak susah buat cari warung makan biasa, kita bertiga harus melipir sampai ke Belitung Timur sebelum bisa nemuin tempat makan yang enak dan instagramable buat ngisi perut dan ngademin mata. Dan sebelum makanan benar-benar turun, kita pun harus kembali melanjutkan perjalanan. Gua ngarahin Denisa dan Intan ke destinasi selanjutnya, yang kebetulan gagal gua kunjungi tempo hari, yaitu Kuil Dewi Kwan Im. Selain tempatnya yang unik karena ada patung raksasanya, kuil ini juga dekat dengan destinasi wisata selanjutnya, yaitu Pantai Burung Mandi. Yang gue suka dari tempat ini adalah view lautnya yang bisa lo dapet kalau lo udah naikin cukup banyak anak tangga sampai menjelang patungnya. Duduk aja coba Tan. Di hari yang cerah seperti sore ini, lo bakal dibuat ngerasa kayak lagi di kuil terpencil entah berantah. Kendati sebetulnya kuil ini nggak jauh dari jalan raya.
Di depan patung Dewi Kwan Im ada beberapa patung lebih kecil yang merepresentasikan sio-sio yang biasanya gue temuin di buku almanak koleksi bokap gue. Oh iya, jalan-jalan sama gue tuh nggak bakal lengkap kalau nggak ada diskusi tentang agama. Siapapun teman jalan gue, bahkan ketika mereka lagi gosip, bakal ada diskusi tentang agama yang terselip. Kalau Islam pindah ke ini tetap murtad sama. Murtad lah Oh, semuanya. si Ocha kan lo tau nggak dia kan opiknya tuh sama ya. Iya, itu kan Oh iya sih. Gue sebagai non-penganut agak ngerasa dicederai ketidakberimanannya. Dan seakan gak cukup, Denisa berencana mengeksploitasi keberadaan gue buat bikin status yang memancing pertikaian dengan pacarnya. Story aku yang iya gue jalan sama cowok. Momen di Pantai Burung Mandi ini gue manfaatin buat nyobain beberapa fitur kamera gue, dan inilah sebagian diantaranya. Dengan demikian, hari pertama kami di Belitung ditutup dulu ya. Hari kedua dibuka dengan perjalanan ke utara Tanjung Pandan, karena hari ini agenda wisata yang gue siapin adalah snorkeling dan island hopping di sekitaran Tanjung Kelayang dan Pulau Lengkuas. Buat yang pergi dengan rombongan, agenda semacam ini sangat gue saranin. Selain sewa kapal plus alat snorkeling yang murah, pengalaman island hopping di sini tuh berasa banget private-nya, karena turis juga nggak terlalu rame. Walaupun gue juga nggak nyangka bakal sesepi ini sih, berkaca dari pengalaman dulu pertama kesini. Anyway, pernah gak gue cerita tentang betapa birunya Laut Belitung? Bener-bener cantik ya, lautnya. Seingat gue cuma waktu di El Nido gue pernah menjumpai laut yang lebih bersih dan secerah ini juga. Gugus pulau kecil dengan karang putih yang ada di sini adalah hiasan pelengkap yang senantiasa mengingatkan kita bahwa kita lagi ada di Belitung. Tapi walaupun cerah, lautnya kadang bisa agak ganas juga sih. Perlahan, mercusuar Pulau Lengkuas mulai kelihatan di pelupuk mata. Dan uniknya, semakin dekat dengan pulau ini, lautnya justru kelihatan semakin cerah dan bersih. Lepas menepi, gue kembali menjalankan peran sebagai guide. Dan ini agak menyulitkan gue buat ngonten seperti biasanya, karena kadang Denisa dan Intan bakal ngacir gitu aja ninggalin barang mereka buat gue jagain. Capek muter pulau dan foto-foto, kita rehat sebentar sebelum lanjut dengan kegiatan utama, yaitu snorkeling. Ketika gue bilang kita, ini merujuk ke gue dan Denisa doang, karena Intan udah keburu mabok laut sebelum nyemplung. Itu juga gue harus bikin dokumentasi dulu sebelumnya. Tapi gak selang lama, Denisa ikutan mabok laut juga. Dan gue sayangnya cuma punya foto ini sebagai bukti, alih-alih rekaman pas mereka muntah ke sisi kapal secara bersamaan. Oh, ternyata ada di videonya waktu Denisa doang yang muntah. Anyway, pemberhentian selanjutnya adalah Pulau Kelayang yang tersohor karena goanya dan juga papan penunjuk arah yang nggak tahu buat apa sih gunanya sebetulnya.
ABK kapal kita mengambil peran sebagai guide sementara waktu dari gua. Seperti yang kalian lihat, dengan formasi batu seperti ini, adalah mukjizat bahwa nggak pernah sekalipun kita ketiban batu raksasa yang kapan aja bisa berguling, bahkan dengan sekali sentuhan ringan. Mentok. Tapi seberapapun gue terpukau dengan formasi batu, sarang walet, kelelawar, sampai cerita seputar masyarakat Belitung, ada satu hal yang tetap menyita perhatian gue. Ada yang bisa jelasin nggak ini lutung datangnya dari mana? Serius deh, ada yang ngangkut pakai kapal kah? Atau dia berenang sendiri dari pulau lain? Hari udah larut ketika akhirnya kita bertiga nyebrang balik ke Belitung dan motoran ke penginapan. Hari ini ditutup dengan mampir ke kedai kopi favorit gua di Belitung, yaitu Kongji. Gua selalu bisa ngandalin racikan kopi mereka yang dijamin bikin melek. Suasana juga santai, khas warkop dengan sentuhan jadul kota lama kayak di Pontianak. Orang kemari buat ngobrol ringan, bertukar cerita dan ide, sambil juga numpang internetan. Yep, warkop ini ada wifi-nya. Dan kalau kemarin jatahnya Denisa buat bahas pacarnya, yang sekarang udah jadi mantan, malam ini dipakai buat nanyain gua soal story IG gua dan mantan gua. Nggak bisa ya nggak gibah. Terus yang story lu yang baru, Raika karena dia tiba-tiba yang nomor 1 paling atas. Besoknya cuaca lebih nggak menentu ketika kita tiba di Danau Kawalin pagi-pagi. Agak kurang asik main kemari pas lagi gerimis kecil begini, karena medan jalannya yang berpasir jadi agak menyulitkan motor buat bermanuver. Apalagi gue kan harus sambil ngerekam juga ya bawa motornya. Gue nggak akan menyiksa kalian dengan detail soal danau ini, karena udah pernah gue bahas juga. Waktu kami di sini terbatas dan gak lama kita juga harus jalan lagi ke pusat kota. Kali ini buat ngunjungin rumah adat Belitung. Tempat ini adalah destinasi yang pas kalau kalian pengen belajar soal kondisi Belitung tempo dulu. Foto-foto dan artefak peninggalan leluhur juga masih disimpan dan dijaga dengan baik di sini. Dan ketika gue bilang artefak, ini termasuk perlengkapan dapur dan alat kebun para bupati terdahulu. Dari satu tempat historis ke tempat historis lainnya, kita bertiga selanjutnya sarapan di Mie Atep. Kedai mie ini konon jadi destinasi kuliner para pesohor negeri ini tiap kali main ke Belitung. Dari artis sampai mantan Presiden Megawati pernah makan di sini, dan sekalian juga foto bareng sama si pemilik kedainya. Menurut gue yang bikin tempat ini jadi tersohor ada pada racikan mie mereka yang dominan rasa manis dan gurihnya. Bandrolnya pun wajar-wajar aja untuk sekelas kedai mie legendaris. Perut terisi dan perjalanan hari ini kami lanjutkan ke arah selatan. Jalur selatan ini adalah yang terbaik dari Belitung menurut gua karena jalannya sangat panjang dan super mulus. Dan juga minim orang sih.
Ditambah lagi dengan view gunung dan hutan, gue sering kali lupa kalau gue lagi nonton orang. Dan jadinya sesekali gue harus berhenti buat ngecek keberadaan mereka di belakang. Dan buat kalian yang penasaran seperti apa gue ketika gue lagi ngerekam sembari motoran, kalian bisa lihat pantulan HP dan tangan gue dari kaca helm. Kira-kira sekonyol itulah gue seandainya suatu hari kita papasan di jalan. Menjelang pesisir, hutannya makin jarang kelihatan dan perlahan digantiin oleh pohon kelapa. Kita bertiga sempat mampir ke bekas reruntuhan komplek villa yang berada di tengah perjalanan menuju Teluk Gembira. Agak disayangin tempat seru semacam ini terbengkalai gitu aja karena sepi pengunjung, walaupun sebenarnya sebagai rumah liburan tempat ini nggak buruk. Selatan Belitung terkenal akan dua hal menurut gua. Satu adalah Batu Baginda, bukit gede di tengah hutan yang dari dulu pengen gue naikin tapi nggak kunjung kesampaian. Dan yang kedua adalah Pantai Penyabong yang punya formasi batu karang putih tinggi yang bisa lu susurin sampai ke ujung lautnya. Sayangnya sebelum gue bisa menikmati pemandangan ini, ada satu masalah kecil. Jadi ini nampaknya salah satu motor yang kita bawa, stangnya ini agak segitiganya kayaknya agak rusak nih. Gue masih coba buat nyari tahu dan kebetulan gue cuma punya obeng doang buat ngebantu gue. Kayak anjing nggak sih, motor yang ujung yang di situ tuh baik-baik aja, yang helmnya 2. Itu motor trip pagi gue bawa sampai kemudian motor temen gue yang berdua itu stangnya dia aneh nih. Terus akhirnya tukeran sama gue. Sebagai konteks buat kalian anak-anak geografi, lokasi di mana kami berada tuh jaraknya sekitar 70 kilo dari pusat kota Tanjung Pandan. Andai stang atau shock depan motor ini rontok tengah jalan waktu gua bawa, ya kayaknya bakal sangat rungkat dan gua nggak mau ngebayangin kemungkinan terburuk yang bisa menimpa gua. Gue coba copot dulu untuk mur, gue pengen lihat di dalam stamengnya ini ada apa. Motor padahal masih baru, masih tahun 2000, baru awal tahun ini dibeli punya. Sedangkan yang ini baik-baik aja. Gue gak tahu kenapa 15-20 menit gue ngabisin buat ngebongkar bagian depan. Cuman karena gue cuma yang obeng ya, gue gak bisa betulin apa-apa. Jadi mendingan kita nikmati dulu aja kali ya suasana di sini. Gue naikin tebing karang. Gue udah 2 kali naikin ini. Dan selalu bawa motor sih. Gue coba bawa motor, gue geber sampai ke atas. Tapi untungnya kita bertiga selamat sampai pulang. Soal motor itu belakangan gue baru tahu kalau ternyata bagian lahar di ban depannya itu rusak. Dan itu ngebikin gerak bannya jadi kasar. Bagian itu baru diservis setelah kita bertiga pulang besok paginya oleh si pemilik motor. Tentunya dengan biaya patungan kita bertiga. Balik ke laptop, malam ini kita bertiga mutusin buat makan di tempat ikonik lainnya. Rumah makan Belitung ini selain tersohor karena desain interiornya, juga lumayan populer karena pernah didatengin sama Sandiaga Uno. Itu konon menurut tulisan tangan di papan ini yang kayaknya punya beliau. Bukan makan malam termurah memang, tapi cukup enak buat gua. Pada akhirnya tur ini harus diakhiri dan besok paginya kita bertiga udah naik pesawat lagi ke arah Jakarta. Buat gua cukup menyenangkan kembali main ke Belitung ini, terlebih dengan role sebagai tour guide. Ada rasa bangga mungkin ya, karena gua ngerasa kayak lagi bawa orang melancong ke kampung gua sendiri. Yap, Belitung emang udah jadi kampung halaman buat gua dan gua kayaknya nggak bakal pernah kapok apalagi bosan buat kembali lagi kemari kapan-kapan. Tapi untuk sekarang cukup dulu kali ya, waktunya balik dan kerja lagi biar bisa ngumpulin duit buat jalan-jalan lagi.